Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Cantika dari kelas 11 Akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengelola kartu piutang akuntansi keuangan. Pertama, di sini ada kewajiban lancar. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang likuidasinya diperkirakan secara layak, memerlukan penggunaan sumber daya yang ada, yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, atau penciptaan kewajiban lancar yang lain, atau kewajiban yang penyelesaiannya dalam satu siklus operasi, biasanya 1 tahun. Beberapa contoh kewajiban lancar yaitu 1. Hutang usaha, 2. Wesel bayar, 3. Jatuh tempo berjalan, hutang jangka panjang, 4. Kewajiban jangka pendek, 5. Hutang dividen, 6. Uang muka pelanggan dan deposito yang dapat dikembalikan, 7. Pendapatan diterima di muka, 8. Hutang pajak penjualan, 9. Hutang PPh, 10. Kewajiban yang berhubungan dengan karyawan. B. Penyajian dalam laporan keuangan. Transaksi kontingensi belum mempengaruhi posisi dalam neraca dan laba rugi perusahaan. Kontingensi sebenarnya tidak dapat dinyatakan dalam laporan keuangan apabila nilai transaksi kontingensi tidak material. Dengan kata lain, tidak akan mempengaruhi posisi keuangan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya di sini ada pembelian kredit. Pembelian kredit adalah pembelian yang dilakukan oleh perusahaan yang dalam pembayarannya dilakukan secara bertahap atau secara angsuran kepada pemasok. Dalam pembelian kredit, umumnya sebelum melakukan transaksi pembelian harus mendapat otorisasi terhadap pembelian yang dilakukan. Di bawahnya yaitu ada kontingensi. Nah, kontingensi sendiri adalah suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi pada suatu perusahaan yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Selanjutnya di sini ada wesel. Wesel tagih janji tertulis dari satu pihak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Wesel bayar janji tertulis ditandatangani oleh pembuatnya agar pada tanggal yang ditetapkan atau pada waktu yang akan datang dan atas permintaan tertentu membayarkan sejumlah uang. Akuntansi untuk wesel tagih terdiri atas 1. Pengakuan wesel tagih atau resignation of note receivable. 2. Penilaian wesel tagih atau evaluation of note receivable. 3. Pelepasan wesel tagih atau disposal of note receivable. Unsur-unsur yang terdapat dalam surat wesel yaitu nilai nominal, periode wesel, tanggal wesel, tingkat bunga, penulis wesel, dan penerimaan wesel. Selanjutnya di sini ada utang pajak. Utang pajak menurut paham formal timbul karena pembuatan fiskus, yakni fiskus menerbitkan SKP. Secara ekstrim, seseorang tidak mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan atau pendapatannya jika fiskus belum menerbitkan SKP. Sedangkan menurut paham material, utang pajak timbul karena terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam undang-undang. Timbulnya utang pajak menurut paham material secara sederhana dapat dikatakan karena undang-undang atau karena Tatbestand, yaitu rangkaian dari keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa baik yang fatalistik, yuridis, personil, maupun zakelis yang dapat menimbulkan utang pajak.
Selanjutnya, utang gaji. Pengertian utang gaji atau accrued salaries payable adalah biaya gaji yang sudah merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarkan kepada karyawan. Namun, jumlah yang harus dibayarkan tersebut belum dibayarkan perusahaan, sehingga masih merupakan